Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang manusia dan tantangan hidup di dunia. Di sini, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Ahmad Saiful Islam, teman saya, Akbar Fausta Oktova, yang ketiga, Faisal Satya, dan yang terakhir, Rafaela Yumaning Putri. Kompetensi dasar dari presentasi ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, kami mengharap dapat menganalisis dan menjelaskan hakikat manusia menurut Islam, tujuan penciptaannya, peran dan tanggung jawabnya sebagai khalifah dan hamba Allah, serta bersikap hati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Pembahasan dari materi ini yang pertama adalah hakikat manusia, yang kedua aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, dan yang ketiga adalah kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain. Lalu, mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasib, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim, dan yang terakhir, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar warga bangsa. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Rafaela. Terima kasih. Aspek-aspek yang mempengaruhi yaitu aspek potensi diri, aspek lingkungan, dan aspek ikhtiarnya masing-masing. 1. Potensi diri. Perilaku manusia dipengaruhi oleh potensi positif dan negatif yang ia miliki. Potensi positif yaitu 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. 3. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. 4. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. 5. Manusia adalah makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Potensi negatifnya yaitu 1. Manusia adalah makhluk yang lemah. 2. Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. 3. Manusia adalah makhluk yang zalim dan ingkar. 4. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. 5. Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Dua, komponen diri. Komponen diri manusia yang meliputi fitrah, nafsu, qalbu, dan akal. 1. Fitrah. Fitrah adalah masdar dari fatara yafturu yang artinya ciptaan. Setiap manusia sejak dilahirkan sudah dibekali akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nafsu menunjuk kepada sisi dalam diri manusia yang berpotensi baik dan buruk yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Menurut Imam Ghazali, derajat manusia itu di antara malaikat dan binatang. Kalau manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka ia akan naik derajatnya melebihi malaikat. Sebaliknya, jika ia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. 3. Qalbu atau hati. 3 macam qalbu, yaitu qalbun
Qalbun salim, hati yang selamat atau sehat atau bersih. Qalbun marid, hati yang sakit. Dan qalbun maktum, hati yang tertutup. 4. Akal. Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Selanjutnya, Aspek yang mempengaruhi yaitu aspek potensi diri, aspek lingkungan, dan aspek ikhtiar masing-masing. 3 lingkungan yang sangat berpengaruh meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan. Next. 4. Ikhtiar manusia. Fasilitas-fasilitas itu harus dicari dan diusahakan oleh manusia. Fasilitas yang diberikan Allah itu tidak datang sendiri. Untuk memperoleh rezeki dari Allah, binatang harus melata atau berusaha. Kalau binatang saja yang tidak berakal harus berusaha untuk memperoleh kebutuhannya, maka manusia sebagai makhluk yang berakal harus lebih banyak dan lebih baik untuk berikhtiar memenuhi segala kebutuhannya. Kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh padanya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah semua manusia adalah Abdullah, termasuk para nabi. Baik para nabi dan rasul maupun manusia biasa. Bahkan, untuk makhluk lain selain manusia, secara leksikal, makhluk yang menyembah Allah dinamakan abid, sedangkan Allah disebut ma'bud atau zat yang disembah. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Tujuan penciptaan manusia harus difahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan tidak menyimpang dari ketentuannya. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepadanya. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.